Shalom to BM. Sekali lagi dong, shalom to BM. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Mari Engkau hadir Roh Kudus menjamah setiap kami. Memberikan kami semua sukacita hari ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Come on to BM. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yang mau melompat, mari kita melompat buat Tuhan kita. Yang mau memuji Tuhan, mari kita puji Dia, amin. Come on, let's go. Mari to BM, angkat suaramu nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Siapa? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari dengan iman katakan. Semua musuh gemetar mendengar suaramu Tuhan, sorak kemenangan. Go! Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu dekat. Yeah. Come on, mari kita lebih lagi nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari katakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu dekat. Biar musik memuji Tuhan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Kami mau mendeklarasikan Tuhan iman kami di tempat ini. Sebab hanya Engkau yang satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kami. Tiada yang tertandingi Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau Tuhan yang setia, amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Come on to BM. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tuh BM. Sama-sama kita nyatakan. Let's go. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tetap. Sekali lagi nyatakan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang
meninggikan Tuhan kita, amin. Amin. Yang siap sorakan, yang mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab gak ada satupun hal yang dapat menghalangi kita untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Come on, sing it out. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. But it's your praise you now. We praise you now. Come on, sing it together. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, Mari sama-sama katakan. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. But it's your praise you now. Oh, we praise you, Lord. Praise you now. Oh, oh, oh. Let's go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Yeah. Pujilah Dia dengan segenap hati kita, sebab Dia layak untuk kita tinggikan, amin. Sing it out. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise
Teman-teman sebelum duduk boleh tos ke kanannya. Nothing gonna stop you from praising God. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom, shalom. Welcome back juga dari teman-teman mungkin yang habis liburan, lebaran. Para mami-mami yang para suster mbaknya juga sudah balik, sudah tersenyum lebar semuanya. Welcome, welcome home. Aku juga mau welcome. Wow, hari ini kita kedatangan teman-teman yang begitu luar biasa banyaknya. Ini kita berikan tepuk tangan dulu ya buat teman-teman kita. Ada yang dari Bogor bersebelas katanya, ada yang dari Sawah Besar, ada yang dari Setiabudi, ada yang dari Jakarta Timur. Wow, welcome sekali lagi buat teman-teman. Saya mewakili para leader di sini mau welcome teman-teman. Please join. Kita adalah komunitas dewasa muda, kita selalu ibadah di tempat ini jam 2 siang. Jadi kalau belum ada tempat ibadah tetap, please welcome join. Kalian pasti akan diberkati. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code yang di depan. Sebelum memberikan persembahan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa, terpujilah namamu. Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik. Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini hari ini, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Segala berkat yang ada di dalam hidup kami tahu itu semua adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Tuhan, izinkanlah kami pada siang hari ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberikan persembahan teman-teman. Pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Nah selagi teman-teman memberikan persembahan, saya mau rekap sebentar nih. Gak terasa gak terasa banget. Kita sudah di minggu terakhir bulan Maret loh. Sudah 3 bulan loh ini 2026. Kalau di minggu pertama kan kita belajar, kalau tema bulan ini kan adalah rooted. Di minggu pertama kita belajar, bagaimana kita juga harus belajar disiplin secara rohani. Kita juga belajar bagaimana kita benar-benar harus immerse. Kita tenggelam benar-benar di dalam kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita benar-benar bisa tertanam dan menghasilkan buah-buah roh. Dan setelah itu kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan gak kalah pentingnya juga minggu ini kita akan diberkati. Kalau boleh kesaksian, ini juga salah satu pembicara favorit saya. Aku yakin dan percaya kita akan belajar sesuatu yang begitu luar biasa. Kita akan diberkati oleh Pak Robertus Puwardi, berikan tepuk tangan buat Pak Robert. Kita akan belajar di minggu terakhir ini bagaimana secara basic di dalam kekristenan kita bagaimana menjadi murid Kristus yang benar. Amin. Dan di bulan depan juga tema yang begitu luar biasa menjadi pusat di dalam kekristenan kita mungkin ya. Kita akan berikan tema A Glorious Exchange. Wow, sebuah tema yang cukup menarik ya, sangat menarik sekali. So jangan lupa minggu depan datang lagi, kita akan sama-sama belajar. Dan pengumuman selanjutnya yaitu adalah Cool. Sekarang kita ada 11 Cool. Dan sedikit kesaksian juga kayak tadi sebelum ibadah kita ada Mercy Seat. Ada satu orang yang sangat amat memberkati saya secara pribadi ya. Jadi anak ini tuh waktu datang di 2PM sangat apa ya bahasanya, pemalu sekali. Sangat, wah udah gelisah teman-temannya. Introvert sekali. Tahu gak teman-teman? Seorang yang sangat introvert, malu-malu. Aku ingat kalau nunduk itu begini. Kalau ketemu aku, halo kok, oh ya, halo juga kok, gitu. Tadi seseorang yang introvert karena dia tertanam di Cool, dia bisa memimpin WL di dalam Mercy Seat. Wow, dan itu semua bisa terjadi karena dukungan teman-temannya di dalam Cool. So sayang banget kalau kita cuma datang ibadah, tapi tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita hanya merasa sendirian, no. Di sini, di tempat ini tidak boleh ada yang merasa sendirian. So,
Caranya gampang, tinggal scan QR code yang di depan, akan ada orang-orang yang mend-DM kalian, melayani kalian. Oh, cool, mana sih yang cocok? Dan setelah ikut cool ya seperti tadi, kita akan bantu kalian. Oh, potensi kalian di mana sih? Kita bisa bersama-sama melayani di rumah kita di tempat ini, yaitu bisa join volunteer. Ada banyak bidang, bagian mana saja yang cocok untuk teman-teman, pasti kita akan bantu. Dan pengumumannya juga selanjutnya, jangan lupa hari Jumat ini ada Jumat Agung, ada ibadah di tempat ini. Ini sedikit saya kasih spill, mungkin ibadah lain gak ada yang tahu nih, ibadah kita doang nih. Saya sedikit kasih spill, ibadah Jumat Agung ini akan ada sesuatu hal yang begitu luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah sebagian besar dari 2PM akan melayani di ibadah Jumat Agung ini. Berikan tepuk tangan yuk buat kita semua. Salah satu pengkhotbahnya juga pastor kita sendiri, Pastor Randy. So ada 4 ibadah, jam 8, 10.30, jam 2 siang, jam 4.30. Dan pengumuman selanjutnya adalah bagi teman-teman yang belum follow sosial media 2PM. Wow, konten terakhir keren banget, ada PPW dari tim PPW 2PM sendiri yang sangat memberkati. So please follow IG kita, TikTok kita, di situ akan ada banyak konten-konten yang memberkati. Dan jangan lupa biasanya di minggu terakhir kita selalu akan ada coffee lounge. Jadi selesai ibadah, teman-teman jangan langsung pulang, kita bisa langsung ke arah belakang sana, kita ngopi-ngopi dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya namanya anak-anak muda ya, masa jadi selesai langsung pulang. Enggak banget kayaknya ya. Oke, amin teman-teman. Yang selanjutnya aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Seperti biasa kita akan mendoakan teman-teman kita di tempat ini. Sudah ada masuk beberapa prayer request. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang baik. Tuhan, kalau pada sore hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami ingin mendoakan teman-teman kami Tuhan. Tuhan, ketika Engkau berjanji hati Bapa akan kembali kepada anak dan hati anak akan kembali kepada Bapa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari-hari terakhir ini akan ada pemulihan keluarga Tuhan. Roh Kudus Engkau akan bekerja nyata untuk setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami percaya akan ada kasih Kristus yang memulihkan keluarga dari teman kami Tuhan. Kami mau melihat satu keluarga ini datang, berkumpul dan bisa beribadah dengan bersama-sama Tuhan. Sehingga mereka bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga terlebih percaya Engkau sudah menyiapkan yang terbaik untuk masa depan kami. Termasuk juga dengan pasangan hidup kami Tuhan. Kami percaya yang terbaik sudah Kau berikan untuk setiap dari kami. Seorang jodoh yang membawa hidup kami menjadi lebih dekat kepadamu lagi ya Tuhan. Seorang jodoh yang bisa memuliakan nama-Mu lewat hubungan yang akan terjadi. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kami percaya segala sakit penyakit telah Kau tanggung di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh ya Tuhan. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk teman kami di mana omnya ada penyumbatan di pembuluh darah dan di bagian masalah di bagian otaknya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan pakai tangan dokter-dokter yang telah melayani om dari teman kami ini Tuhan. Kami percaya akan ada tindakan yang tepat, keputusan yang tepat di waktu yang tepat ya Tuhan. Kami percaya kehendak-Mu yang jauh lebih berdaulat dari apapun ya Tuhan. Kami percaya Engkau kuasa-Mu nyata di dalam keluarga ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, kami ini mendoakan untuk teman-teman kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu. Kami sudah diciptakan untuk menjadi berkat di dalam marketplace sana Tuhan. Kami percaya pekerjaan yang terbaik sudah Engkau persiapkan untuk setiap dari kami. Terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom 2PM. Shalom. Sebelum kita menyembah Tuhan, aku mau bertanya untuk teman-teman. Mungkin bisa dijawab secara jujur ya dalam hati. Gimana sih kabarnya teman-teman semua? How are you?
Mungkin kita sering jawab bilang baik-baik aja gitu. Tapi di hadapan Tuhan kita mau jujur. Aku mau ajak kita semua untuk be honest di hadapan Tuhan. Karena tempat ini adalah rumahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di tempat ini Tuhan untuk menjamah setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami mau jujur di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah rumah kami Tuhan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kami mau terbuka di hadapan Tuhan ya Bapa. Karena dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Maka dari itu teman-teman mari jujur di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak muda-Mu, kami mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bernyanyi buat Tuhan. Sebab Kau Allah yang berdaulat atas setiap pujian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan. My heart is open now. Your love advances, breaks my defenses down. Call Jesus, I'm letting go. Your grace is greater than every failure. Now I'm coming home. I know I am home, safe within my Savior's arm, right back where I belong.
Mari rasakan hadirat-Nya. Mari rasakan hadirat-Nya. Mari rasakan hadirat-Nya. Mari rasakan. Mari itu PM sendiri yang nyanyikan. I will build my life. Yes, Lord. I trust in you, Lord. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be. Mari sambil angkat kedua tanganmu. Bangun hidup kami Tuhan di atas kasih-Mu. Firm foundation, I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to know. Mari lebih lagi katakan, Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart. Lead me in your love. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada kesembuhan. Ada pemulihan Tuhan.
katakan, I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau tetap Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini bukan hanya kami yang menikmati Engkau, Engkau pun menikmati kami. Kalau Tuhan bisa menikmati pujian penyembahan anak-anaknya, maka tingkap-tingkap langit pasti dibukakan dan berkat Allah dicurahkan. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu. Dan itu yang menyukakan hati kami, menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami. Kau akan berfirman, urapi kami Tuhan. Kami mau sebagai murid-murid Tuhan yang siap untuk menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Thank you banget tim PPW yang luar biasa ya. Wow. Shalom semuanya. Hari ini sungguh merupakan suatu anugerah yang luar biasa, saudara. Saya dapat tema yang sebenarnya paling saya sukai. Tapi paling tidak disukai gereja-gereja sebenarnya. Kenapa saudara? Karena isinya itu tentang bagaimana menjadi murid. Saudara, dulu kalau semua sekolah kan ya. Mudah bagi saya untuk khotbah kalau semua udah pernah sekolah. Ya, karena saudara pernah jadi murid. Ya, bagaimana saya belasan tahun bahkan puluhan tahun saya jadi guru, saya pernah jadi dosen ya. Jadi saya tahu persis karakter murid itu seperti apa ya. Dan saya mengerti tentang dunia kemuritan. Makanya ketika saya dapat tema ini dari Kak Eradi ya, wah luar biasa. Saya senang sekali tentang pemuritan. Dan ekuivalen dengan itu saudara, sama dengan itu bagaimana Tuhan sebelum naik ke surga, Yesus sebelum naik ke surga, dia titipkan satu tugas yang indah luar biasa. Ya, indah luar biasa. Tema kita di gereja kita adalah The Great Commission. Ya, isinya apa sih? Saudara nanti kaget, saya akan melihat itu. Oleh sebab itu judul firman Tuhan hari ini adalah Discipleship. The Great Commission. Kalau kita tahu tentang amanat agung, di dalamnya isinya sebenarnya tentang pemuritan, saudara. Tentang pemuritan. Hari ini, saya nggak larang saudara minta berkat. Saya nggak larang saudara minta kesembuhan. Tapi kalau kita sepakat, ayo hari ini kita minta supaya apa? Kita betul-betul menjadi muridnya Kristus. Tadi saya di intercom saya bilang gini, jangan kejar berkatnya. Kejar sang pemberi berkat. Sumber berkat. Nah kita tahu guru agung kita Yesus, kejar dia. Dan hari ini dia akan berfirman tentang pemuritan. Oleh sebab itu saudara tangkap ini, nanti berkat ngikutin. Allah tidak pernah curang. Ketika dia taruh firman Allah pada hamba-hambanya disampaikan kepada kita semuanya, kita dengar, kita taat, kita ngerti, kita lakukan. Yang ngepet pengen berkati itu Tuhan saudara. Tuhan tuh ngepet pengen berkati kita. Tapi sayang, Tuhan lihat mana yang siap dan mana yang tidak. Sama seperti seorang guru atau dosen atau seorang guru besar. Dia melepaskan ilmunya, dia melepaskan keterampilannya hanya kepada murid yang siap. Yang gak siap nanti akan mempermalukan perguruannya. Jadi saya bilang ya, ayo jadi murid yang tidak mempermalukan perguruan kita. Tapi yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah mari kita mulai saudara. Saudara. The year of the Great Commission, ini artinya tahun amanat agung. Nah, sampai sebegitu pentingnya amanat agung, sebelum Yesus naik ke surga, dia pesan ini saudara. Saudara tahu kata amanat? Amanat itu begini, saya kasih contoh ya. Tahun lalu bapak saya meninggal. 1,5 tahun setelah ibu saya.
Nah, sebelum dia meninggal, dia kumpulin anak, mantu, cucu, ya, dikumpulin semuanya. Dia bilang begini, nanti kalau bapak meninggal dipanggil Tuhan, jangan lupa ya, kamu kubur di samping ibu. Saya berenam dengan adik saya dengar, semua mantu dengar, semua cucu dengar, ini amanat. Gak bisa dipindah tangankan, gak bisa diwakilkan. Ronda bisa diwakilkan, Pak, tapi amanat tidak. Dan betul begitu dia meninggal, kita kubur di samping Bapak. Amanat didengar semuanya. Semua setuju, semua melakukan, semua sepakat. Yes, kita lakukan apa yang menjadi amanat. Karena amanat sifatnya kudu, mesti, harus dilakukan. Nah, kalau kita digembalakan di gereja yang memberikan sebuah visi tentang amanat agung, bunyinya seperti ini. Yuk kita baca yuk. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan kalimat yang saya tebelin, saya boleh. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara tahu, ini bagian utama dalam amanat agung. Kata pergilah itu begini saudara. Saudara tidak pernah disuruh keluar pergi sebelum saudara come. Terima Yesus, masuk dalam kegiatan gereja, masuk ke kul, itu sifatnya come. Masuk, ya, mengenal Tuhan, ya, diurapi, dapat firman, dapat penggembalaan, diberkati dari anak-anak, bahkan di CK7 itu sebelum lahir pun sudah dilayani, welcome baby day, sampai nanti menjelang dipanggil Tuhan, sudah dilayani semuanya, itu come. Tetapi kesempurnaan come itu kalau go. Makanya duduk manis di gereja, menyembah Allah dengan cara yang benar itu baru satu keping, satu muka keping. Kelengkapannya harus go. Go. Kalau enggak, kalau come, saya katakan gini, struk rohani. Struk rohani. Saya bisa pakai cara sekolah minggu praktekin, boleh ya? Boleh ya? Ayo ikuti saya. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi, tarik nafas. Pakai hidung, jangan pakai mulut. Tarik nafas. Lepaskan. Sekarang perintah ini. Tarik nafas. Tahan. Tarik lagi. Tahan. Tarik lagi. Saya pengen tanya, kalau enggak dilepas-lepas apa yang terjadi? Kalau enggak keluar bawah, saudara, koit kita. Saudara tahu, Kristen kalau cuman come, struk rohani. Maunya cuman dilayani. Maunya cuman apa? Dielus-elus. Maunya cuman apa? Dinina bubukkan. Tapi murid, saudara, setelah come. Waktu kecil ya, saya SMP Pak, era dia. Saya tuh suka nonton film kungfu. Waktu saya masih kecil, bintangnya David Chang Tilung. Bruce Lee itu baru-baru, tapi David Chang Tilung seumur saya. Ada nggak seumur saya nih? Waktu masuk itu, wah saudara tahu nggak ya? Waktu nonton 2 jam, wah kita terpesona. Saudara tahu? Keluar dari gedung film kita kayak mereka. Minimal nih gayanya. Itu baru nonton 2 jam. Pengaruhnya sedemikian rupa. Dan saya tahu bagaimana jadi murid kungfu itu kayak apa. Wah disiksa saudara. Pala jadi kaki jadi pala. Suruh gentong. Dragon Master. Ya kan? Lihat ya. Kayak apa gitu. Gurunya kayaknya sadis banget. Tapi tahukah saudara? Aturan mainnya kayak apa? Come, ayo daftar. Jadi muridku. Tapi nanti kamu harus go. Saya yakin lewat pemandangan mata, saya punya imajinasi. Kalau semuanya ada come dan go.
2 PM gak muat tempat ini. Gimana caranya? Kita akan belajar ini. Jadi ya setelah kamu jadikan semua bangsa muridku, nanti kamu akan melihat bagaimana jiwa-jiwa akan dituai. Murid yang memuridkan. Ini sebenarnya udah bagian dari intinya. Perhatikan baik-baik gambar sebelah sana. Paling atas, kanan atas. Itu Tuhan Yesus punya beberapa murid. Murid utama 12 murid. Nanti potol 1 Yudas Iskariot. Ya kan? Tapi intinya ring utamanya 12 murid. Dia punya murid juga 70 murid. Jadi sebenarnya pelayanan Yesus itu dimulai dan dilakukan cara pemuridan. Pemuridan. Mujizatnya, agenda utamanya itu pemuridan. Dia mempersiapkan itu. Nah, seluruh sejarah Alkitab sebenarnya bicara tentang pemuridan. Saya kasih contoh misalnya, Musa kepada Yosua. Ya, secara langsung Musa itu drill Yosua. Saya nggak tahu apakah dia tahu nanti akan mati di Gunung Nebo, tapi yang dia tahu nanti Tuhan akan pakai anak muda ini. Tuhan akan pakai anak muda Yosua ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi rupanya kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita mengerti kenapa Yosua yang pimpin mereka masuk tanah perjanjian. Yes, karena Musa memang tidak masuk. Tapi sudah tahu arti kata Yosua? Yehosua nanti menuju kepada Jesus. Alkitab tidak pernah kebetulan. Ini Alkitab itu buku cerdas, suci, mulia, dapat diandalkan. Yang bawa masuk itu apa? Yosua. Dari pemuridan Tuhan kepada para pengikutnya, para muridnya menghasilkan guru-guru yang memuridkan. Lalu terjadi, ada lagi, zaman Elia. Elia punya murid namanya Elisa. Wow, saya pernah waktu Pak Eradi itu menyampaikan di doa fajar. Wah, saya dapat berkat luar biasa. Bagaimana satu orang ini saudara, mampu mengimpartasikan bukan cuma ilmunya, tapi rohnya. Saya bilang waktu saya pelatihan pengkhotbah itu menyampaikan firman yes, tapi yang kedua impartasi kehidupan. Seorang guru harus mengimpartasikan kehidupan. Bedanya mengajar sama mendidik saudara. Mengajar itu transfer knowledge. 5 tambah 5 berapa nak? 10. Saudara berhasil tuh transfer knowledge itu mengajar. Tapi kalau mendidik lebih tinggi lagi. Nah, kalau ketemu orang yang lebih tua, hormat ya. Nah, kalau lawan bicaramu sedang ngomong, dengerin ya. Nah, kalau orang lain datang, minta salaman, sambut ya. Itu pendidikan. Kalau pengajaran ya gitu. 6 tambah 6 berapa? 12, sukses. Tapi banyak orang, banyak gereja, diajar, tapi enggak dididik. Oleh sebab itu bukan cuma transfer pengetahuan, transfer ilmu, tapi impartasi kehidupan. Itu bentuk dari pemuridan. Dan Elisa mendapatkan itu. Elisa mendapatkan itu saudara. Ditambah lagi siapa? Paulus kepada Timotius. Paulus banyak punya murid banyak. Titus itu muridnya saudara. Tapi kepada Timotius dia fokuskan, hey Tim, kamu akan jadi gembala di kota yang sangat-sangat besar. Ini akan rumit nanti. Aku lepas kamu kalau kamu sudah siap. Saudara tahu pemuridannya? Oh luar biasa. Saudara. Saya mau beritahu, di satu sisi, contoh nih. Ketaatan Paulus ditransferkan kepada Timotius. Begini. Paulus pernah mengubah hukum Taurat dengan cara apa? Menyempurnakannya. Dulu sunat. Betul ya? Taurat kan sunat. Paulus bilang gini, sekarang ini sunat hati. Tapi boleh nggak sunat tubuh? Silakan. Tapi alasannya bukan untuk hukum Taurat. Tapi untuk kesehatanmu. Nah Timotius sebenarnya nggak perlu sunat lagi. Tapi kepada dia, gurunya bilang gini, Tim, kamu akan aku utus ke Efesus. Kamu bukan murni orang Yahudi, separuh non Yahudi, tapi supaya nanti kamu didengar oleh orang-orang Yahudi yang ada di Efesus bersunat.
Saudara tahu, kalau saya cerita seperti ini bagaimana tegasnya Paulus terhadap muridnya. Jadi sebenarnya murid yang diciptakan oleh seorang guru tujuannya supaya memuridkan yang lain. Itu nggak ada lain, saudara. Ya, kalau saya sebagai guru dosen ya waktu itu ya, saya memuridkan, saya mengajar, ya sudah kamu menjadi apa terserah. Tapi beda dengan kekristenan. Kalau kekristenan aku, ya kan, Kak Eradi, ya, itu memuridkan supaya kalian nanti juga memuridkan yang lain. Jadi apa ada apa saudara? Kesinambungan. Makanya dikatakan murid yang memuridkan. Artinya apa? Perjalanan rohani. Untuk apa saudara? Semakin serupa dengan Yesus. Dan apa? Sekaligus menolong orang lain menjadi murid. Mungkin saya tanya begini, Pak, aku datang ke TUPN sekarang ini sebenarnya aku butuh sesuatu tentang masa depanku. Tadi seperti yang didoain, tentang pekerjaan, tentang jodoh gitu ya. Saudara, sekali lagi saya katakan begini. Berkat itu ngejar kita kalau kita tahu isi hati Tuhan. Udah simple kayak gitu aja. Berkat ngejar kita saudara. Saya punya konsep sekarang seperti itu. Saya punya kebutuhan, Allah tahu. Saya punya keperluan, Tuhan sediakan. Ukuran Tuhan kelimpahan. Jadi sekarang yang gua kejar Sang Pemberi berkat. Kalau gue kejar kehendaknya, gue kejar isi hatinya, gue kejar kemauannya. Wow, yang lain akan ngikut. Amin. Jadi pemuritan hari ini memang secara langsung tidak akan menjawab doamu tentang pekerjaan. Mungkin yang sakit tidak akan sembuhkan, belum disembuhkan. Tapi percayalah, kalau engkau ikuti perintah Tuhan, Dia yang bertanggung jawab. Amin. Masalah jodoh gampang. Aduh Pak, aku habis dipecat pacarku. Sini ada yang habis dipecat pacarnya. Habis diputus, wah dunia gelap. Saya mau katakan, kalau satu bilang goodbye, 1000 bilang hi. Tapi jangan 1000-1000-nya diambil ya. Saya kasih kata gitu, enggak usah pusing dengan itu. Satu orang bilang goodbye, ribuan orang bilang hi. Tapi mau dimuridkan dulu ya. Saya mengatakan begini, siapa sini yang belum menikah angkat tangan. Belum menikah. Yang sudah menikah jangan. Saya mengatakan begini, betapa bahagianya kamu kalau calonmu tahu tentang prinsip pemuritan ini. Bagi calon suami, kalau kamu ada di gereja ini, di TUPM ini, calon suamimu kalau ngerti tentang prinsip pemuritan, wow. Nanti kamu punya keluarga, kamu punya keturunan, itu ciamik. Keren. Bahasa dulu keren tuh ciamik. Ya kan? Udah kayak gitu tuh. Saya gak ngerti Pak, kalian tuh lebih beruntung dari saya. Seumur kalian saya gak tahu kayak begini nih. Waduh kalau saya tahu tentang kayak begini, mungkin hidup saya akan lebih terapi Pak. Tapi dia mengatakan, yes, ini enggak langsung menjawab kebutuhan panganmu, kebutuhan pekerjaanmu. Tapi kalau kamu tahu prinsip kayak begini, saya pengen tanya, yang digambar ini diberkati enggak saudara? Oh, namanya terpuji, ternama dan terhormat. Murid Kristus bukan cuma pandai melakukan segala sesuatu, tapi apa? Namanya terpuji, ternama dan terhormat. Seperti Ulangan pasal 26. Keren saudara. Oke, sedikit lagi ya. Saya mau tanya begini tentang Musa. Saudara, kalau saudara tanya orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang, khususnya yang belum percaya Yesus, dia tanya gini, Nabi Musa itu nabi apa katanya? Dia itu nabi pembela, dia itu pengacara, saudara, sekaligus guru. Nabi guru, nabi pembela, pengacara itu Musa. Karena dia berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dan umat Israel. Sebagai advokat, sebagai pengacara, pembela, penuntun, dia dapat dari Tuhan disampaikan kepada umat Israel. Sebaliknya, keperluan mereka
keselamatan mereka. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, yang mereka umat, yang mereka orang-orang yang belum tahu membedakan mana kanan mana kiri. Tapi kalau engkau keluarkan dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, sekarang dia salah sedikit akan kau bantai. Apa kata dunia? Musa itu sekelas kayak gitu, saudara. Apa kata dunia? Dia pusing lagi, Tuhan, kalau engkau tidak besertaku, gue gak mau melangkah. Bila engkau tak besertaku, gue tak akan melangkah. Ini bagi orang Yahudi, orang Israel, itu guru luar biasa. Belum lagi dapat 2 loh batu. Hukum-hukumnya. Jadi Musa dipandang sebagai nabi atau orang yang mendidik bangsa Israel. Saya kasih hasilnya. Hasilnya secara singkat. 2 orang ini, Kaleb dan Yosua. Secara spesifik ya, tegas, jelas dia memuridkan Yosua. Tapi tanpa disadari kehidupan Musa sedang mempersiapkan Kaleb juga. Dua-duanya itu tough. Saya kasih tahu, kalau kamu jadi Kristen yang dimuridkan, kamu akan menjadi orang Kristen yang tough, tangguh, punya visi, punya pandangan ke depan. Bayangin ya, calon suamimu, para wanita tempat ini, kalau kamu punya calon suami yang tough, berpandangan ke depan, ya, nggak patah semangat, punya iman yang kuat. Wow, kamu berbahagia sekali. Calon suami, kalau kamu punya calon istri tempat ini yang tough, tangguh, ya, wanita tapi apa? Berotot besi. Secara iman maksud saya. Bahagianya kalian, para suami, kalau kamu punya istri yang tough kayak begitu. Dua-duanya ini, Kaleb dan Yosua. Wah saudara, kalau saya baca sejarahnya, keren luar biasa. Yosua itu saudara, dia tidak pernah mundur selangkah pun. Yordan diseberangi. Pak gampang pak nyebrang sungai Yordan, ya sekarang. Yosua bawa ribuan orang saudara, nyebrang sungai. Itu kalau nggak punya hikmat, punya kekuatan mental, nggak mungkin. Yang diajak bukan pramuka, yang tak setia kepada komandannya, yang dibawa bangsa Tegar Tengkuk. Tapi karena didikan Musa, didikan gurunya, mentornya yang luar biasa, Yosua tetap tangguh maju ke depan. Gue pernah lihat kok, guru gue membelah laut. Gue pernah lihat guru gue bilang sama tebing, keluar air, cus keluar. Allah yang sama yang diceritain guru gue kepada gue andelin. Yuk nyebrang. Belum lagi kalau kita mundur sejenak tentang pengintai. Yang 10 keder saudara. Cuma lihat apa? Ancaman. Tapi 2 ini melihat peluang. Melihat kesempatan. Dan kesempatan atas janji Tuhan. Maka saya katakan, kalau kamu di 2PM, kamu sedang dipersiapkan menjadi murid yang tough, tangguh. Kaleb, dia bilang sama Yosua bilang gini, setelah masuk tanah perjanjian. Yos, sini ada yang namanya Yosua enggak? Yos, lo ingat enggak? Waktu kita ada di Kades Barnea. Oh ya gue ingat, kenapa Leb? Lo ingat kan waktu itu Tuhan Allah guru kita bilang begini, nanti kalau kamu menyeberang ke tanah perjanjian, tanah yang kau injak menjadi milikmu. Itu waktu aku umur 40 tahun. Sekarang 45 tahun berlalu. Umurku sekarang 85 tahun. Sekarang kasih aku pegunungan Hebron. Saudara tahu saudara? Kalau saudara pernah ke Israel, Hebron itu tempatnya begini. Pegunungan, terjal. Tapi Kaleb, hasil didikan Musa, dikasih pengertian tentang kebenaran Allah. Dia jadi tough. Gue gak minta dataran, gue minta Hebron. Umur berapa saudara? 65.
85. 40 tahun dijanjikan, berlaku 45 tahun, umur 85 dapat pegunungan Hebron. Itu kalau enggak murid yang tough enggak mungkin. Saudara, pentingnya kita ada sebuah penggembalaan kayak begini. Saya bersyukur sekali saudara di 2PM. Saudara ngerti sekarang. Ya, bukan cuma dapat susu saja. Nanti akan jelaskan kenapa kita enggak makan susu, minum susu lagi. Yang kita makan yang keras-keras. Karena murid itu bicara tentang ketaatan kepada pemimpin. Sedikit saudara. Tentang apa? Proses pemuridan. Yang pertama, relasi. Relationship. Pemuridan tanpa hubungan, iman tidak berakar. Ada. Wah tadi ya, puji-pujian. Thank you banget tadi ya WL-nya. Siapa tadi WL-nya boleh angkat tangan? Ada nggak di tengah-tengah kita? Tepuk tangan dulu yuk buat WL kita yuk. Semua tim luar biasa. Saudara punya tim yang luar biasa. Ya, ngajak kita untuk punya hubungan dengan Tuhan. Saya suka sekali kata home itu Pak. Home itu waduh. Saudara bisa pergi kemana saja, tapi tempat yang paling nikmat, home. Kita dapat pengajaran dari mana, tapi pengajaran dari home itu yang paling penting. Ya, jadi relasi, hubungan. Yang kedua, obedience, tentang ketaatan. Ketaatan dibangun di atas dasar kasih. Saudara, para mentor di tempat ini ya, Pastor Randy, Radi ya, semuanya apa sih? Kan gak maksa saudara. Kan gak didorong-dorong, ditarik-tarik, enggak. Ditawarkan, ayo kalau mau cool silakan. Lihat hasilnya, orang yang tadi yang introvert, betul ya? Gini, kayak saya dulu itu. Sekarang bisa doa, bisa pimpin, ya kan? Itu dari mana saudara? Ketaatan di dasar atas iman. Yang ketiga, dependence. Apa itu? Ketergantungan. Murid harus betul-betul tergantung penuh. Bergantung penuh sama gurunya. Gue kalau gak ada engkau, guruku, gue gak bisa apa-apa. Yosua itu nempel sama Musa kayak ikan paus ada ikan kecilnya tuh. Saudara tahu ya, kalau lihat National Geographic ya ada ikan paus gitu ya. Hiu gitu ya. Ada ikan nempel kan. Itu hiunya ke kanan, dia ke kanan. Ya ke kiri, dia ke kiri. Aman, satu aman Pak. Yang kedua, kenyang. Kalian makan plankton yang nempel di hiu itu. Ketergantungan penuh. Yang keempat, komitmen. Nah, ini yang membedakan antara pengikut dan murid. Saudara, kalau saudara daftar ke sekolah, ya kan dikasih ya uang pendaftaran sekian, aturannya sekian, masuk jam sekian, pulang jam sekian, betul? Iya. Murid harus komitmen ikuti aturan. Kalau pengikut enggak, fans enggak, lagi moodnya pengen datang. Kalau enggak lagi suka, enggak hadir. Saya pengen tanya, kalau guru punya murid kayak begitu diapain saudara? Oh kalau dinaikin, kalau enggak dinaikin kamu ditendang. Kamu ngotorin kelas gitu. Kamu jadi contoh yang tidak baik buat yang lain. Jadi komitmen itu membedakan antara pengikut, fans, dan murid. Ini, saya punya banyak murid Pak. Banyak dari pengerja sini dulu jadi murid saya. Karena saya ngajar di sekolah Santo Paulus di Podomoros itu. Salah satunya adiknya Ibu Anita itu murid saya. Ya. Saya lihat ya. Murid itu harus datang tepat pada waktunya, nggak boleh telat. Ada toleransi lah, 2 menit, 3 menit, tapi nggak boleh telat. Harus taat, harus komitmen. Nggak boleh seenak-enaknya. Gue lagi suka, mau. Kalau enggak. Itu bukan murid, itu pengikut, fans. Dan yang terakhir, ready to go. Artinya apa? Siap diutus. Tidak ada kelulusan seorang murid. Tanda kelulusan seorang murid adalah pergi. Kalau dia tetap di kelas itu namanya siswa abadi. Antara bodoh sekali atau enggak mau pergi. Tapi tujuan orang tua masukin ke sekolah adalah supaya nanti keluar dari sekolah jadi orang jempolan. Dan saudara tahu, pemuridan Tuhan selain kamu tadi, diperlengkapi, didoakan, dibekali,
kasih ilmu-ilmu. Saudara lihat ya, cara pandang murid pada waktu itu berbeda sekali dengan Yesus. Karena begini, waktu Yesus naik ke surga, kan pada bingung. Nah, sekarang guru kita siapa? Kan gitu ya. Pastor Randy pernah khotbah itu. Ya, pernah sharing di Doa Fajar. Dia naik ke surga, sekarang kita nih siapa yang akan mimpin? Makanya Petrus pengen balik jadi nelayan. Udahlah, gue mau cari ikan lagi. Gue mau cari cuan lagi. Habis guru kita udah gak ada. Gitu. Saudara tahu? Padahal tadi dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kalau lo nempel ke gua terus, kapan dewasanya? Saudara tahu? Gereja tertanam, gereja buka di mana-mana. Ya, Asia kecil itu Turki, termasuk dari Yunani sana. Itu dibangun gereja, karena apa? Muridnya diaspora. Dengan cara apa saudara? Aniaya. Saya mau katakan begini, mohon maaf ya Pastor Herade. Kalau kita nggak pergi, jangan salahin Tuhan kalau ada aniaya. Aku lagi nggak nakut-nakutin. Aku ngasih kebenaran firman Allah. Kalau gereja nggak pergi, kalau 2PM nggak pergi, melangkah cari jiwa. Mohon maaf nih, kalau ada aniaya. Karena Tuhan pakai cara itu. Roh Kudus curahkan, Pentakosta terjadi, apa saudara? Aniaya. Murid-murid tersebar. Petrus yang tadinya cuma pengen jadi apa namanya, nabi atau jadi murid untuk ke Yerusalem, dia harus keluar saudara sampai ke Roma. Gara-gara apa? Aniaya. Lihat, saya nggak nakut-nakutin, tapi saya kasih kebenaran. Kalau kita sudah dimuridkan, diperlengkapi, dikasih berkat, nggak pergi, jangan salahin Tuhan kalau ada aniaya. Saya nggak tahu aniaya seperti apa. Tapi yang jelas, kalau Tuhan masih sediakan itu, artinya Tuhan masih sayang sama kita. Amin. Gereja sampai ada di PRJ gara-gara itu kok saudara. Go, ready to go. Dan saya berdoa nanti seluruh bangsa akan kenal Yesus. Saya rindu nanti ada kesaksian. Ini dari 2PM Gereja CK7. Wow, luar biasa. Dikit lagi ya. Ini buah pemuritan. Yang pertama, memiliki karakter Kristus. Yang kedua, terus bertumbuh dan berbuah. Tujuan kita percaya kepada Yesus, digembalakan jadi murid, itu bertumbuh dan berbuah. Kalau cuma bertumbuh saja, cuma dinikmati sendiri, saudara. Saudara jangan puas, gue udah bertumbuh, gue ngerti sekarang arti firman, gue tahu doa itu kayak apa, gue tahu persembahan, gue gak protes terhadap perpuluhan, itu baru bertumbuh. Tapi kalau kita jadi berkat bagi orang, itu namanya berbuah. Karena begini, buah-buah kita akan menciptakan pertumbuhan iman orang lain. Nah ini dia, yang ketiga, menghasilkan murid baru. Tanpa disadari, Musa tidak pernah mempersiapkan Kaleb. Ingat, yang dipersiapkan Yosua. Tapi kenapa Kaleb jadi kayak begitu? Dapat rohnya Musa. Karena apa? Nempel sama dia. Tanpa kita sadari, kadang kita lakukan firman Allah. Kita hidup benar saja udah memuridkan orang lain. Tanpa kita sadari. Apalagi kalau secara khusus memuridkan. Yang terakhir, nah ini yang saya nggak mau ini saudara. Jangan pasang foto kayak begini ya. Ibrani 5 ayat 12 bilang gini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Udah karatan di gereja. Tapi yang kamu perlu masih susu lagi. Masih dielus-elus lagi. Digoyang-goyang lagi. Gak siap dilempar. Saya mau katakan termasuk para mentor tempat ini. Jangan terlalu lama mengelus-elus jemaat. Latih kekuatan mereka. So lihat National Geographic. Bagaimana cara burung elang melatih anaknya. Dibawa naik, dilepas. Panik anaknya. Gua belum bisa apa-apa. Tulang gua belum kuat. Gua belum bisa menantang badai, belum bisa mak. Kenapa lu lepas? Saudara tahu? Induknya bilang apa? Tangkap lagi. Kalau bisa ngomong bilang gini, nah kayaknya gue mama yang kejam. Tapi gue sedang melatih lo. Kuat
nanti kalau udah para mentor nggak ada, 2PM tetap berjalan. Amin. Itu maksudnya. Jangan cuma dinarbodokan. Yang terakhir saudara. Pemusik dan bel boleh masuk ke depan. Nah ini dia. Ini pertumbuhan tentang kehidupan rohani kita. Yuk kita baca Efesus 4 ayat 13 ayat terakhir. 1, 2, 3. Sampai kita semuanya telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jangan cuma jadi bayi rohani saja. Nebios, minta dilayani, minta disanjung, minta dihormati, minta disuapin terus. Ya pada bayi rohani memang begitu. Durhaka orang tua kalau bayi dilempar kemana-mana. Tugasnya disusui. Tapi kalau udah bertumbuh, teleos. Kasih makanan yang gak keras. Manusia dewasa yang mempunyai panca indera terlatih. Dan puncaknya saudara, gumaso. Gumaso itu begini, nanti keluar kata gimnasium. Apa itu? Tempat berlatih otot-otot kita. Nge-gym. Itu dikata gini. Saudara tahu kata nge-gym ngambil dari Alkitab loh saudara. Gitu. Gimnaso. Olahragawan yang siap untuk bertanding, dilepas dan meraih kejuaraan. Aku berdoa, kalian bukan cuma pandai dengar, pandai menyerap. Yes diperlengkapi, tapi kalian harus go. Dimanapun kamu berada, jadilah saksi Kristus. Tuhan tidak pernah mencari hakim. Tuhan tidak pernah mencari pembela. Tuhan tidak pernah mencari pengacara. Yang dicari saksi. Jadilah saksi Kristus. Maka kalian menjadi murid yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk kita bangkit berdiri satu pujian ya. Oke. Dia. Pujian ini declare kita kepada Tuhan. Ya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi dengan hati. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, ya katakan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari gereja Tuhan angkat tanganmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mengakhiri bulan ini menjadi murid. Tertanam, berakar. Mari kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa kita tidak akan berhenti bertumbuh. Kita akan terus semakin dalam di dalam firman-Nya.
semakin serupa dengan gambaran anaknya. Dan semakin seperti hamba di hadapannya. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Firman ini bukan untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua dari kita yang mendengar. Kita ada di tempat ini bukan secara kebetulan. Mungkin kau jarang datang ke gereja, tetapi hari ini, khusus hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini. Tuhan punya maksud. Tuhan tidak mau engkau jauh daripadanya. Ambil komitmen. Haleluya. Kami berkomitmen Tuhan untuk menjadi murid, untuk taat, tunduk di bawah firman Tuhan. Hal kedua yang kita bisa lakukan saat ini, mari kita bawa satu nama di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan tadi katakan kita harus pergi, bawa satu nama di hadapan Tuhan. Siang hari ini doakan dia, minta Tuhan jamah hatinya, karena kita tahu hanya Tuhan yang mampu merubah hati manusia. Tapi biarlah kita menjadi seperti Musa yang berdiri di antara Allah dan manusia. Bawa, mungkin itu adikmu, kakakmu, orang tuamu, teman kuliahmu, teman kantormu. Bawa dia di hadirat Tuhan. Mari kita bawa dia, namanya kita doakan. Rabashika laba 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 laba. Shiraba laba 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 laba. Tuhan, berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Membawa kabar baik tentang Injil keselamatan yang dari Tuhan kepada mereka yang terhilang. Kalau Tuhan bisa pakai Yosua dan Kaleb, Kau bisa pakai Elia dan Elisa, Tuhan juga bisa pakai kami Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan bisa pakai Musa yang gagap, Tuhan pasti bisa pakai kami yang luar biasa. Saudara, Tuhan rindu mencari, matanya sedang menjelajah. Siapa yang mau mengatakan ya kepadanya? Mengatakan ya Tuhan, aku murid-Mu. Dan aku mau pergi memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang memberkati kami. Terima kasih untuk tema bulan ini. Kami belajar untuk tertanam Tuhan. Sungguh Tuhan, walaupun kami masih muda, biar kiranya kami selalu ingat bulan ini tentang tertanam sampai seumur hidup kami. Kami tertanam di dalam rumah Tuhan. Menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Robert. Kami berdoa mengucapkan berkat. Lepaskan berkat atas hamba-Mu ini. Untuk istrinya dan untuk anak-anaknya Tuhan. Berkati, berlimpah-limpah. Pakai dia Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Menjadi guru. Menjadi hamba-Mu yang mendidik dan memuridkan lebih banyak orang lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah angkat kedua belah tangan-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan hati yang terbuka. Dengan ekspektasi untuk menerima berkat dari Tuhan. Supaya kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di luar sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada beserta dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha, pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kiranya Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu, di dalam relationshipmu, di dalam kesehatanmu, di dalam ibadahmu. Kiranya Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan wuh. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.